Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah seorang kafir menyesal ketika melihat orang Islam dikeluarkan dari neraka dan masuk ke surga. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Dalam kitab Mawaidz al-Usfuriyah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar dikatakan, dari Ikrimah radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika hari kiamat maka didatangkanlah sebuah ranjang dari yakut berwarna merah, yang panjangnya 20 mil yang tidak ada padanya retakan, dan tidak ada penghubung dan sambungan karena kuasa Allah yang Maha Agung. Lalu Abu Bakar As-Siddiq duduk di atasnya, kemudian didatangkan sebuah ranjang dari yakut berwarna kuning, yang sifatnya seperti ranjang pertama. Lalu Umar bin Khattab duduk di atasnya, kemudian didatangkan sebuah ranjang dari yakut berwarna hijau seperti sifat yang pertama. Lalu Utsman bin Affan duduk di atasnya, kemudian dia datangkan ranjang berwarna putih seperti sifat pertama. Lalu Ali bin Abi Thalib duduk di atasnya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ranjang-ranjang tersebut untuk terbang di udara. Lalu ia terbang ke bawah arasy Allah. Lalu datang kepadanya sebuah kemah dari permata yang indah. Seandainya penghuni 7 lapis langit dan bumi dan seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dikumpulkan di dalamnya, maka seluruhnya hanya terisi di sebuah sudut kemah tersebut. Kemudian diberikan kepadanya 4 gelas, 1 gelas untuk Abu Bakar, 1 gelas untuk Umar, 1 gelas untuk Utsman, dan 1 gelas untuk Ali. Lalu mereka memberikan minum untuk manusia. Demikianlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara dan duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan neraka jahanam untuk mengeluarkan ombaknya, dan dicampakkan kepada wajah kaum yang menolak syariat dan kaum kafir. Lalu Allah membuka mata mereka pada waktu itu, lalu mereka melihat kedudukan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya di surga. Maka mereka berkata, mereka adalah orang yang bahagia dan kami adalah orang yang celaka. Kemudian mereka dikembalikan ke neraka jahanam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tersisa di dalam neraka orang yang di dalam hatinya terdapat sebiji keimanan, melainkan ia akan dikeluarkan dari neraka karena syafaatku. Berkata dalam Raudah Al-Ulama, aku mendengar Al-Faqih Az-Zahid Sa'ad bin Muhammad Al-Astarusyani meriwayatkan dari Al-Qalbi dari Abi Soleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Dan diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ahli neraka berkumpul di dalam neraka dan bersama mereka ada dari golongan umat Islam, maka orang-orang kafir berkata, mengapa di dalam neraka ada umat Islam? Bukankah kalian seorang muslim? Mereka umat Islam menjawab, ya kami dari golongan muslim. Mereka orang kafir berkata lagi, apakah keislaman kalian tidak menolong kalian, sehingga kalian bersama kami di neraka? Lalu golongan umat Islam berkata, kami memiliki dosa, maka kami dihukum karena dosa-dosa kami. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada orang-orang kafir, dan karena karunia dan rahmatnya, maka Allah mengampuni umat Islam dan memerintahkan seluruh umat Islam yang berada di dalam neraka untuk keluar. Maka pada saat itu orang-orang kafir berangan-angan, seandainya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Dari Kulayb bin Hazim ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang capailah surga dengan jerih payahmu, dan jauhilah neraka dengan jerih payahmu. Karena sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan dan neraka itu dikelilingi oleh kelezatan dan syahwat. Maka janganlah kalian dilalaikan dari menuntut akhirat di dalam surga. Kelak akan ada yang berseru ketika penghuni surga akan memasuki surga, sudah tiba waktunya kalian hidup terus tidak bisa mati. Tiba waktunya kalian sehat serta tidak bisa sakit selamanya. Tiba waktunya kalian menjadi muda serta tidak bisa tua selamanya, dan tiba waktunya kalian bersenang-senang serta tidak bisa sengsara selamanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di surga, ku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh segala yang belum pernah dilihat oleh mata,
belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas pada hati manusia. Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'ban radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa berkata kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, beritahulah aku tentang surga, berapa bagian yang diperoleh dari surga?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Hai Musa, tidaklah tinggal di neraka seorang muslim melainkan tinggal satu orang yang ku keluarkan dengan rahmatku. Lalu ia berdiri di pintu surga dan kukatakan masuklah ke dalam surga." Orang itu berkata, "Ya Allah, bagaimana aku bisa masuk surga sedangkan orang-orang telah menempati kedudukan-kedudukan, dan mendapatkan derajat mereka sehingga aku tidak mendapatkan sesuatu apapun, dan tidak mendapatkan tempat?" Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, apakah kau rela mendapatkan tempat di surga sebesar kerajaan dari dua raja di dunia?" Orang itu menjawab, "Aku rela ya Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Masuklah ke dalam surga dan engkau akan mendapatkan beberapa kali lipat dari itu." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya sebesar kerajaan dari 4 raja di dunia. Sifat surga terlalu banyak untuk bisa dihitung, namun harus pula diceritakan tentang neraka. Dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang belajar satu bab pembahasan ilmu yang berguna untuk dunia dan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang lebih dari orang yang berumur 7.000 tahun yang puasa di siang hari dan tahajud di malam hari, dan keduanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Membaca Al-Quran amalan orang yang berkecukupan, sholat adalah amalan yang berkecukupan, amalan orang fakir adalah sedekah, dan tafakur adalah amalan orang-orang lemah. Apakah kalian tahu tentang amalan para pahlawan?" Mereka bertanya, "Apa itu?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mereka yang mencari ilmu, karena ia dapat menjadi penerang di dunia dan akhirat. Dengan memiliki ilmu, maka kita akan semakin bersemangat untuk beramal soleh, dan amal soleh yang kita lakukan akan tepat sasaran. Namun jika kita beramal soleh tanpa ilmu, sama halnya kita melakukan sesuatu yang sia-sia tanpa tahu arah dan tujuan." Itulah pentingnya kita selalu menuntut ilmu dan mengikuti kajian ilmu agama Islam. Imam Ibnu Qayyim membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang yang berilmu lebih susah dihadapi oleh setan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nabi Sulaiman alaihi salam pernah diberi pilihan antara ilmu dan kekuasaan. Lalu beliau Nabi Sulaiman alaihi salam memilih ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Nabi Sulaiman alaihi salam ilmu sekaligus kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab." Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.